Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami. Ada saya Andi Setiawan dengan NIM 1202 170344. Saya Alwi Hidayata Rahab dengan NIM 1202 170319. Saya Ahmad Kurniawan dengan NIM 1202 174072. Saya Anggit Muhammad dengan NIM 12021700285. Sebelumnya saya menjelaskan deskripsi dari tugas besar ini, yaitu pertama, gunakan real data yang telah ditentukan bersama kelompok, kemudian lakukan analisis pada data tersebut dan tentukan insight apa saja yang dapat diambil. Kemudian buatlah desain star skema dari data tersebut yang mampu mendukung tercapainya insight yang telah ditentukan. Kemudian bangun dashboard yang mampu menunjukkan insight dari data tersebut. Kemudian melakukan data mining pada data tersebut dengan metode classification dengan menggunakan tools Rapid Miner atau WK. Selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh Alwi. Latar belakang, penggunaan data warehouse juga sangat penting di dalam dunia kesehatan, terutama dalam program vaksinisasi COVID-19 yang saat ini sedang dilaksanakan. Seiring dengan berjalannya waktu, maka data akan semakin banyak dan akan semakin berkembang. Hal ini tentunya akan menyulitkan pihak terkait dalam melakukan analisis terhadap data yang ada. Selain itu, tujuan penggunaan data warehouse dalam program vaksinisasi COVID-19 ini supaya tidak terjadi kesenjangan data, maka dari itu dibutuhkan data yang akurat dan transparan. Dengan adanya dashboard yang kita buat, diharapkan masyarakat bisa lebih mudah untuk membaca data yang ada dan bisa sama-sama memantau progres vaksinisasi, dan ini juga bisa menjadi referensi utama satu data terkait dengan vaksinisasi. Next. Kemudian datasetnya, jadi dari dataset ini kami ngambil langsung dari database Kaggle, yaitu tepatnya pada COVID-19 Indonesia Dataset Case Vaccination. Berikut terdapat linknya. Kemudian untuk waktunya atau tanggal yang kami ambil dari bulan Januari sampai bulan Maret, tepatnya khususnya di Provinsi Jawa Timur. Nah, berikut merupakan beberapa tampilan dari datasnya. Ada city or regency atau kota atau kabupatennya, vaksinat atau vaksin yang pertama, fully vaksinat vaksin kedua, kemudian totalnya, kemudian ini tanggalnya dari Januari sampai Maret. Kemudian ini URL cuman kayak link yang datanya itu. Kemudian desain data warehouse dijelaskan oleh Alwi. Desain data warehouse dari dataset vaksinisasi COVID-19 di Jawa Timur, selanjutnya masuk ke tahap DL, terus metadata, summary data, data mart akan menghasilkan data mining dan juga dashboard. Next. Kemudian star schema dijelasin oleh Anggit. Ini adalah star schema terdiri dari 5 tabel. Yang pertama adalah tabel density or regency yang memiliki primary key ID, lalu terdapat kolom nama city atau regency. Terus yang kedua kode wilayah, dan tabel kedua ada dim vaccinated, terdapat ID, nama, jenis kelamin, umur, alamat pekerjaan. Selanjutnya ada tabel vaksinasi, terdiri dari ID, terus foreign key dari tabel vaccinated. Selanjutnya foreign key dari tabel dim fully vaccinated. Terus selanjutnya ada date ID, total, dan URL. Nah, tabel ketiga ada dim fully vaccinated, terdiri dari ID, nama, jenis kelamin, umur, alamat, dan pekerjaan. Nah, dan tabel terakhir ada dim date. Dim date terdiri dari ID,
tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya, Selanjutnya ada perancangan dashboard. Saya sendiri akan jelasinnya. Mungkin untuk detail dashboardnya dapat dilihat di link berikut. Nah, ini yang pertama ada geomaps-nya. Di sini bulatan hijau ini menunjukkan masing-masing dari kabupaten atau kotanya. Nah, untuk besar kecilnya menunjukkan total dari jumlah masyarakat yang telah melakukan vaksinasinya. Di sini dapat dilihat yang paling besar di kota Surabaya. Kemudian di sebelah kanannya ada 2 line chart, di mana yang pertama itu yang warna merah yaitu vaksin pertama, yang warna kuning vaksin kedua. Di sini dapat lihat rentang waktunya dari Januari sampai Maret. Kemudian ini menunjukkan pergerakan banyaknya masyarakat yang telah melakukan vaksin. Kemudian di sini ada scorecard-nya, ada total. Di sini yang telah mengikuti vaksin pertama, yang di sini warna merah yang belum divaksin pertama, kemudian yang warna kuning yang sebelah kiri yang sudah mendapat vaksin kedua, yang sebelah kanannya warna kuning yang belum mendapat vaksin kedua. Kemudian di bawahnya ada tabel yaitu top 10 dari kota atau kabupaten terbanyak yang telah mendapat vaksin. Dapat dilihat sama yang setelah saya jelasin di geomapnya. Di sini kota Surabaya dengan terbanyak yaitu berjumlah 1,3 juta. Kemudian lanjut ke data mining akan dijelasin oleh Iwan. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang data mining. Di sini adalah diagram tree yang pertama. Jadi diagram tree ini saya mendapatkan tiga sesi karena sebenarnya diagram tree ini saling berhubungan. Karena tidak muat, jadi satu persatu. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit diagram tree yang pertama. Ini adalah pembagian vaksinisasi. Misalnya di dalam kota Surabaya dia terdapat lebih dari 1.492 orang. Lalu kalau juga di kabupaten 34.500, selanjutnya di kota Malang dan kota-kota selanjutnya sama. Itu hanya memberikan sedikitnya informasi tentang berapa masuk vaksinisasi untuk disebarluaskan. Next. Ini sama, diagram tree yang kedua adalah bagian untuk mendapatkan informasi saja sebenarnya, total dan kota apa yang bisa didapatkan untuk vaksinisasi. Sampai ketiga nanti, next. Dan ini yang terakhir, vaksinisasi penyebaran luas untuk ke kota atau kabupaten yang ingin disebarkan. Oke, next. Oke, selanjutnya ini adalah visualisasi. Nah, visualisasi ini juga sama, dia membuat informasi full vaksinisasi. Contohnya misalnya di angka 5.000 sampai paling tertinggi adalah 30.000 vaksinisasi disebarluaskan seperti itu. Next. Nah, di sini adalah statistik. Di sini adalah itemnya ada city urgency, ada vaksinisasi, ada full vaksinisasi, ada total, ada date dan URL-nya. Di sini terdapat nominal. Nah, nominal semuanya itu ada 0 semua. Lalu terdapat di Kota Malang, sama ada di Kota Surabaya. Selanjutnya value-nya di Kota Surabaya. Selanjutnya itu adalah minimal vaksinisasinya 180 dan maksimalnya 53.320. Jadi total keseluruhannya dia sampai di 4.623.369. Selanjutnya sama di full vaksinisasi juga maksimalnya 32.610. Lalu di total juga sama, ada minimalnya 180, maksimalnya 71.366. Lalu keseluruhannya itu adalah berjumlah 6.843.071. Selanjutnya di date itu mulainya adalah di tanggal 14 Januari 2021 dan selesai di tanggal 1 Februari 2021. Selanjutnya ada di URL-nya, ada didapat yang pertama adalah di sebagai berikut. Lalu semuanya URL-nya juga sama seperti itu. Berdasarkan penelitian yang kita atau pengerjaan tugas yang kita kerjakan dapat diambil kesimpulan, itu berdasarkan pengerjaan tugasnya, kesimpulan berupa data dashboard dan kita hasilnya data mining, di mana datanya didapatkan dari database Kaggle.
Dataset yang digunakan berfokus pada bidang kesehatan, yaitu proses vaksinasi COVID-19 di Provinsi Jawa Timur, di mana terdapat informasi jumlah masyarakat yang sudah melakukan vaksin yang pertama dan yang kedua di setiap kota dan kabupaten Jawa Timur. Selain itu, tujuan dari pemberian tugas ini juga supaya masyarakat bisa sama-sama memantau proses vaksinasi dan juga bisa menjadi referensi utama satu data terkait dengan vaksinasi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data yang sudah diolah, dapat dilihat bahwa proses vaksinasi di Jawa Timur masih belum merata. Dapat dilihat dari dashboard tadi, kalau yang paling banyak itu berada di kota Surabaya dengan 1,3 juta, terus ke bawahnya kota kabupaten berikutnya cuman 300-an. Dapat dilihat kalau belum merata. Kemudian dari saran Jasin Anggit. Adapun saran dari presentasi ini, dataset yang digunakan harusnya lebih lengkap lagi, seperti informasi atau data diri dari peserta vaksin COVID-19, dan perlunya juga pengembangan dari tanggal sehingga tidak hanya sampai bulan Maret saja. Sekian saran dari presentasi ini. Sekian presentasi dari kita, dari kelompok 1. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.